Hadis yang ke-42, doa berbuka puasa. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila Nabi kita berbuka puasa, Nabi kita membaca doa, dhahabat dhama'u, telah lenyap rasa dahaga, wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama'u, wabtallat artinya basah, al-uruq terasa sejuk, terasa basah, urat-mengurat yang ada pada anggota tubuh seseorang yang berpuasa. Wasabatal ajru insyaallah, dan akan sabit, akan wujud ganjaran dan pahala insyaallah. Jadi suatu hal yang tidak kita ragukan, puasa yang Nabi kita laksanakan jelas bukan hanya dengan istilah 1001 puasa umat semuanya, daripada awal ibadah puasa diwajibkan sampai kepada hari kiamat nanti, tidak akan ada satupun yang menandingi kesempurnaan puasa yang Nabi kita laksanakan. Secantik apapun, seindah apapun, sesempurna apapun puasa yang kita laksanakan, tidak akan dapat menandingi kesempurnaan puasa yang Nabi kita lakukan. Di mana dengan detik-detik waktu puasa daripada baginda, kalau kita membuat istilah dengan istilah saumi khususil khusus, fasa khusus daripada ahlil khasyah atau khusus, itulah dengan memuasakan hati dengan selain daripada Allah Jalla wa'ala. Puasa daripada baginda lebih daripada itu. Tapi dalam waktu yang sama Nabi kita katakan tabatan ajru insyaallah, akan sabit pahalanya insyaallah. Dengan sesempurna puasa yang Nabi kita lakukan, dengan kriteria, syarat dan tuntutan yang terpenuhi, dan juga dengan amal ubudiyah yang sebelum Nabi kita melaksanakannya pun juga Nabi kita sudah mencapai kepada puncak yang tertinggi daripada ayat la'allakum tattaqun syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum, yang penghujungnya di situ la'allakum tattaqun kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat sebelum puasa diwajibkan kepada baginda, Nabi kita adalah sebagai ahli takwa yang tidak ada tandingannya. Bahkan tidak salah kalau saya katakan puasa umat manusia sejak pada saat puasa diwajibkan sampai kepada akhir zaman itu masih belum menandingi, semuanya itu masih belum menandingi puasanya Sayyidina Rasulullah. Tapi itu pun Nabi kita katakan insya Allah. Jadi insya Allahnya di sini bukan insya Allah karena tidak pasti, akan tetapi insya Allah min babit tabarruk, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha Allah. Jadi apakah kira-kira Nabi kita katakan insya Allah akan sabit, akan pasti ganjaran pahalanya kalau Allah menghendaki? Berarti dengan baginda masih ada keraguan dan kebimbangan dengan puasa yang Nabi kita laksanakan? Tidak, tapi itu hanya litabarruk dan juga litaklimil ummah, supaya jangan sampai dengan kita merasa hebat, merasa sombong, ujub dan riya dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Sesempurna puasa yang Nabi kita laksanakan pun Nabi kita pasrahkan balasannya itu kepada masyiah, kepada kehendak Allah Jalla wa Ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahabad dhama'u wabtallatil uruq wa sabatul ajru insyaallah. Man shamal abad fala shama wala aftar. Seseorang yang berpuasa sepanjang tahun yang disebut dengan shaumud dahar. Ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan hadis di sini yang puasa sepanjang tahun dan juga dengan tidak mengelakkan diri, dengan tidak mengelakkan puasa daripada hari-hari yang terlarang.
Itu yang Nabi kita katakan, orang yang puasa sepanjang tahun itu dapat pahala puasa tidak, anak kira dah merajuk entah. Ataupun juga tidak seperti orang yang berpuasa tidak, sehingga dapat ganjaran pahalanya, dan seperti orang yang berbuka pun juga tidak, sehingga bebas leluasa dengan makanan dan minuman. Jadi ini masalah. Nabi kita kata orang yang puasa sepanjang tahun itu la sama wala aftar. Puasa tidak, buka pun juga tidak. Sebab kalau dikatakan puasa mesti ada pahalanya. Kalau dikatakan tidak, kita leluasa untuk makan dan minum. Tapi dengan yang berkenan tadi itu sepanjang tahun dia tidak makan dan minum, tapi dalam waktu yang sama tidak mendapatkan ganjaran pahala puasa. Ini khusus kalau seandainya dia berpuasa pada hari-hari yang dilarang, seperti pada hari Lebaran, seperti pada 3 hari tasyrik. 5 hari itu secara pasti kita tidak boleh puasa. Begitu juga dengan ayyamus syakki, pada hari-hari yang diragukan. Sementara kalau puasanya sepanjang tahun dengan menghilangkan diri daripada hari-hari yang terlarang, itu tidak ada larangan daripada ulama dan juga tidak ada larangan daripada hadis. Akan mendapatkan ganjaran pahala yang tidak ada tandingannya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man shama yauman fi sabilillah, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, ba'adahullah, akan Allah jauhkan dia daripada api neraka perjalanan 70 khariban, perjalanan 70 tahun. Besar pahala puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Ingin jauh daripada api neraka, ingin jauh daripada huru-hara jahanam, ingin jauh daripada huru-hara Allah, itu banyak-banyak melaksanakan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, idza du'iya ahadukum ila walimatin, idza du'iya ahadukum ila walimati ursin, apabila dengan salah seorang kamu dijemput untuk menghadiri kenduri kawin, fal yujib, hendaklah kamu memperkenankannya. Kalau pada saat Anda berbuka, fal yat'am, wa in kana sha'iman fal yad'u. Kalau pada saat kita berbuka kita makan, tapi kalau pada waktu kita puasa kita doakan. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana tidak diwajibkan kepada kita untuk kita memeriahkan dan juga untuk kita memberikan sokongan dan dukungan kepada saudara kita yang sudah memenuhi separuh agama. Jadi dikatakan kawin itu adalah separuh din, akan lebih sempurna. Makanya itu kalau kita dengan bahasa yang lebih jelas, kita tidak mau diimami oleh imam-imam yang bujangan. Imam yang berkawin jauh lebih afdal daripada imam yang bujangan. Sebab dikatakan pahala atau dengan sumbah yang sudah berkawin 10 kali ganda lebih afdal daripada pahala sumbah yang imam yang bujangan. Tapi nak buat lagu mana? Ini sudah jadi budaya. Kita ambil imam hafiz daripada sana sini untuk mengimami kita. Mungkin kita ada pertimbangan yang lain. Jadi kenapa dengan kita diwajibkan untuk hadir? Satu, sebab dengan pengantin berarti yang pertama dia menyempurnakan separuh agama. Yang kedua, dia telah membackup dirinya, memperisai hidupnya daripada perkara yang terkutuk, daripada perkara yang diharamkan. Lebih-lebih lagi kalau seperti di zaman kita dengan tontonan yang terbuka, dengan bunyi-bunyian yang terbuka, dengan bacaan majalah yang terbuka, semuanya serba mengundang naluri seks seseorang. Pandangannya, pendengarannya, bacaannya, lagunya, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi pada saat dengan seseorang tadi itu menyempurnakan separuh agama, yang kedua berarti dia membackup dan memperisai dirinya daripada wasawisus syaitan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, dan itu atas permintaan daripada iblis sendiri, Allah jadikan jaringan iblis itu adalah kaum wanita. Habailus syaitan, jaringan iblis untuk memperangkap dan juga untuk menumbangkan kaum laki-laki itu dengan perempuan. Jadi sebagaimana dikatakan perempuan itu diuji dengan emas dan perak.
Sementara emas dan perak itu diuji dengan api. Untuk memastikan murni atau tidaknya emas, kita uji dengan api. Untuk memastikan hebat atau tidaknya perempuan, kita uji dengan emas. Untuk memastikan tabah atau tidaknya, bijak atau tidaknya seorang laki-laki, diuji dengan perempuan. Laki-laki yang tidak tergiur dengan jabatan, tidak tergiur dengan kedudukan, tidak tergiur dengan harta dan kekayaan. Bagaimana saat ketika dengan perempuan mengatakan hai talak, silahkan. Masya Allah, hai talak. Kalau dengan Nabiullah Yusuf pada saat mendapatkan tawaran untuk terbabit melakukan perbuatan haram, mengatakan hai talak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya. Jadi diajak oleh Zulaikha, Sayyidatuna Zulaikha, untuk terbabit melakukan perbuatan haram. Dijawab oleh Nabiullah Yusuf, ma'adallah, ma'adallah, aku memohon perlindungan dengan Allah. Innahu rabbi, dia adalah tuanku yang berjasa banyak dengan aku. Ahsana maswaya, yang telah menyediakan tempat kediaman yang selesa dan yang nyaman kepadaku. Itu jawaban daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi tidak semua orang mampu, kecuali dengan kumpulan yang akan mendapatkan naungan aras nanti pada hari kiamat. Itu salah satu daripada yang 7. Warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki dipujuk, dirayu dan diajak oleh seorang perempuan yang cantik, jelita dan mempunyai kekayaan. Dia break, Masya Allah, tabarakallah, BMW atau juga dengan Audi, atau ternyata dengan perempuan tadi itu begini, hai talak, fadhal, silakan masuk. Apakah dengan jawabannya ma'adallah atau alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Lain jawabannya. Dengar cerita untuk oleh-oleh malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah, yang walaupun tanpa wangi-wangian, yang walaupun tidak pernah guna minyak harum, yang walaupun tidak pernah menggunakan benda-benda yang wangi, tapi ternyata dengan badan seseorang itu betul-betul wangi. Boleh. Baik itu dengan udnya, dengan malaikat subuhnya, dengan malaikat maghrib dan tengah harinya, ataupun juga dengan minyak harum kasturi atau minyak al-haramaini syarifain, terserah nak disebutkan apa saja, tetap terkalahkan dengan bau daripada seorang laki-laki hamba Allah Jalla wa'ala yang dikenal dengan panggilan Abu Bakar al-Miski, Abu Bakar yang berbau wangi. Macam mana ceritanya? Jadi Abu Bakar al-Miski tadi itu terperangkap dengan jaringan iblis, dengan jaringan seorang wanita cantik yang mengajak tuk guru tadi itu untuk datang ke rumahnya mengajarkan tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan suara beliau lawan dan cantik, di samping juga menguasai ilmu qiraat. Diajak untuk mengajarkan baca Al-Quran. Beliau pun datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah sampai ke rumah, dari pintu ke pintu, tutup pintu gerbang, tertutup pintu rumah, tertutup pintu bilik. Ternyata bukan untuk mengajar Al-Quran, justru diajak untuk terbabit agar melayan wanita yang berkenaan. Bujuk, punya dariuan, minta, mohon, harap dan lain sebagainya, tetap tidak diberikan peluang, tidak boleh mengelak. Qalat, hai talak, nih aku seutuhnya milik kamu. Ya Allah, mungkin sebagian mengatakan itulah rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi dengan tuan guru tadi itu lari ke sana kena, ke sini kena, kalau tidak layan perempuan yang memperangkapnya tadi itu tidak akan dapat keluar daripada istana yang berkenaan, karena sudah tidak ada harapan akan lepas daripada cangkraman wanita jahat tadi itu. Jadi kata beliau, bagi aku masa untuk berdandan dan bersolek, maka diperkenankan untuk masuk ke tandas biasa, mungkin bros gigi kah, ataupun juga mandi kah. Ternyata dengan beliau tadi itu masuk ke dalam tandas, buang air besar,
tai najis tadi itu beliau usapkan pada seluruh anggota tubuh, muka sampai ke bawah. Jadi saat ketika keluar daripada bilik mandi tadi itu dengan bau najis, dengan bau kotor, perempuan tadi itu menyumpah. Kalau orang Mesir katakan si tindah ya celaka 60, sialan ente, langsung diusir keluar. Kata Tuan Guru, memang itu yang aku harapkan. Mandi bersih, Allah gantikan bau najis tadi itu dengan bau-bauan yang wangi, tidak pernah hilang seumur hidup, sehingga mendapatkan gelaran dengan Abu Bakar Al-Miski radhiyallahu taala anhu. Itu janji daripada Allah dan Rasulnya, janji daripada baginda Nabi, barang siapa meninggalkan pandangan haram atau perkara haram akan Allah gantikan dengan halawatul iman, kenikmatan lemak manis iman di dalam hati. Halawatul ibadah akan dapat kita kecap dan juga akan kita rasakan kalau pada saat kita mampu untuk mengawal pandangan, pendengaran, hati dan perasaan. Hadis. Jadi karena itu maka dengan kita sokong datang, wajib dengan kita memperkenankan seruan kenduri kawin. Kenapa? Satu, karena untuk kesempurnaan iman. Yang kedua, untuk kita memberikan sokongan kepada pemuda-pemudi kita yang dengan perantara nikah paling tidak akan memperisai diri mereka daripada zina, daripada onani, daripada homoseks, dan juga daripada lesbi sesama perempuan. Jadi wajar kita bagikan sokongan. Sokongan dalam bentuk yang seperti apa? Yang pada masa kita dijemput, kita wajib hadir. Nabi kita bersabda, wa man lam yujib faqad asa Abul Qasim. Yang tidak memperkenankan seruan tersebut berarti dia melakukan kesalahan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, alasannya karena puasa. Yang wajib itu datang, bukan makan. Yang penting kita hadir, kita doakan barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma ala khair. Assalamualaikum, selamat pengantin baru, mudah-mudahan ruhoi rahayu, tuntung pandang kata orang Banjar. Seperti itulah lebih kurangnya ucapan tahniah kita kepada yang berumah tangga atau kepada yang baru melangsungkan akad nikah. Wa in kana shaiban, tapi kalau ternyata pada dia puasa kita doakan, kalau tidak puasa kita makan. Kecuali kalau puasa yang kita laksanakan tadi itu puasa sunnah, maka kita atas dua pertimbangan. Kalau yang mengundang tadi itu tuan haji, jarang-jarang sekali buat kenduri, jarang-jarang sekali buat acara kesyukuran semacam itu. Tuan haji terasa hati kalau saya tidak makan, afdalnya saya berbuka. Kalau tuan haji tak kisah, Syekh yang penting datang Syekh. Syekh makan tak kisah. Kalau tak makan pun lebih elok, boleh dimakan oleh orang lain misalnya. Jadi tuan rumah yang semacam itu tak terlalu berkira sangat dengan kita. Dan tak terasa hati kalau kita tidak makan. Eloknya puasa kita teruskan. Tapi kalau tuan rumah, Syekh, takkan tak makan di tempat kami. Kami pun tidak buat kenduri kawin tiap tahun. Ini sekali dalam 3 tahun. Dan untuk adiknya mungkin barangkali 5 tahunnya akan datang. Ini dengan sajian makanan khas ala Bogor atau ala Bandung. Ini nasi mandi. Saya tak namakan nasi mandi. Nah, cadangan kami untuk buat nasi tayamum nanti 3 tahun yang akan datang. Jadi saya kena makanlah. Tuan Haji minta maaf, saya lagi puasa. Kalau seandainya puasa sekalipun, kalau tuan rumah merasa seronok sungguh pada saat kita berbuka puasa, satu, dapat pahala puasa sunat karena kita niat puasa. Yang kedua, dapat pahala menceriakan, menggembirakan orang yang menjemput. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, afdalul a'mal idkhalus surur fi qalbil mu'min. Semulia-mulia amalan, sebaik-baik ibadah itu adalah menceriakan, menggembirakan hati seorang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yaqulu, hadis yang keberapa? Yaqulu abghadul halali ilallahi at-talaqu. Perkara halal yang paling dimurka dan yang dibenci oleh Allah itu adalah talak. Talak itu adalah perceraian, bermisah. Sedangkan agama kita disuruh kita bersatu, disuruh kita untuk kita memilih wanita yang walud, yang beranak.
Nabi kita bersabda, perempuan yang beranak yang walaupun berkulit hitam itu lebih mendingan, lebih elok daripada perempuan yang cantik dan jelita tapi akim. Akan tapi bahasa kita al-aqam, mandul. Seperti itu. Jadi wala amatun sauda, kawin dengan wanita amah berkulit hitam tapi beranak itu lebih elok dari perempuan yang tidak beranak. Kenapa? Sebab akan jadi kebanggaan. Ada yang hadir nak tengok macam mana pengajian tengah malam, ada yang hadir nak tengok macam mana suasana Masjid Mukarramah yang dikatakan di atas bukit, ada yang hadir memang untuk pengajian. Tapi macam mana pun kameramen masuk dalam Facebook komennya, Masya Allah, Tabarakallah, malam terakhir lebih ramai lagi. Yang walaupun niat antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Yang penting hadir ke stadium dulu, hadir ke Bukit Jalil. Jadi yang hadir ke Bukit Jalil tadi itu ada dengan sebagian untuk salat hajat, ada dengan sebagian untuk mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah, karena jarang-jarang diadakan salat hajat di Bukit Jalil. Yang biasanya bukan salat hajat, yang biasanya konsep hajat yang selalu diadakan di situ. Oh, Masya Allah, Tabarakallah, ya Hana, ya Hana. Bukan untuk bersalawat. Hadir ke situ tidak lebih daripada karena ada janjian dengan pasangannya atau dengan sang kekasihnya. Tempat yang paling selesa nanti kita berjumpa di situ. Yang walaupun macam tuh tujuannya, tetap jumlah bilangan yang ramai tadi itu akan jadi kebanggaan baginda. Nih semuanya umat baginda. Jadi berjanji daripada sekarang harus dengan kita termasuk daripada kumpulan yang memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kawin lagi. Kalau nanti muslimat marah pula kak saya, nanti tak nak ngaji lagi dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mesti kawin lagi. Pilih agar dengan kita mendapatkan keturunan. Ada ahbabullah yang tidak ada keturunan. Pasrah kepada Allah. Setelah kita menempuh berbagai ikhtiar, apa yang Allah nakkan kepada kita itulah yang terbaik. Pegang yang itu, sematkan yang itu. Takdir daripada Allah. Allah Maha mengetahui, Maha pengasih dan juga Maha menata. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ada di antara daripada hamba-hamba Allah, la yasluhu ma'ahu illal ghina. Tidak sesuai dalam kehidupannya melainkan hidup bahagia, seronok, memiliki harta dan kekayaan dan juga dengan segala keperluan hidupnya. Kalau Allah fakirkan hidupnya akan jadi tidak keru-keruan. Ada juga di antara daripada hamba Allah yang paling sesuai dalam kehidupannya itu Allah miskinkan. Kalau Allah kaya rayakan, dia akan jadi rusak. Maka Allah tak akan bagi atau tidak akan kabulkan permintaan daripada orang tadi itu. Sebab Allah Maha mengetahui kalau Allah kabulkan hidupnya akan menjadi tidak keru-keruan. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawin, cerai jangan. Cerai pikir dulu. Kecuali kalau sudah sampai kepada tahap menceraikan istri itu hukumnya wajib, baru diceraikan. Kalau masih sunat saja, cari jalan lain. Kalau memang mau juga tambah lagi, tapi jangan diceraikan. Tambah begaduh lagi kalau macam itu. Sudah rajin tak sembahyang berjamaah? Belum. Allahu Akbar. Ustaz Hanif mana? Malam tadi tu simbang dengan saya minta cerita sambil makan, sambil minta diingatkan dengan satu cerita. Ada orang kematian bini. Yang mati itu bini orang, istri orang, tapi dia yang menangis. Pelik kan? Ini apa cerita? Terisak-isak menangis. Yang meninggal istri orang. 3, 4, 5 ada bulan berikutnya ada lagi kawannya yang kematian bini, kematian istri, nangis lagi. Abang apa pasal? Bukan keluarga abang, itu istrinya dia yang meninggal. 2 SMS masuk, keduanya menceritakan tentang kematian istri seseorang, menangis, terisak-isak menangis. Kenapa bang? Saya sedih karena istri orang yang meninggal. Istri aku bila nak mati.
Rupanya sudah tak larat dengan istrinya tadi itu. Mungkin dia sudah berdoa agar Allah percepatkan kematian istrinya supaya dia boleh kawin lagi kah, atau seperti apakah ceritanya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kita tak begitu. Kita semuanya mau hidup semati dengan istri kita masing-masing. Cerita kedua, ini Tuan Syekh, Masya Allah, tabarakallah. Tiap waktu saf pertama takbiratul ihram yang pertama bersama imam, santri ditargib, diancam macam-macam peraturan, tetap saja masbuk. Jadi kata santri kepada Tuk Guru, amalan macam mana Tuk Guru agar aku boleh sembahyang saf pertama dan juga di awal waktu? Kata Tuan Guru, awak dah kawin belum? Belum. Kata Tuan Guru, kawin dulu. Dia pun kawin. Lepas kawin masih juga masbuk. Kata Tuan Guru, tambah lagi satu, tetap juga masbuk. Kadang-kadang masbuk, kadang-kadang boleh pada awal waktu. Bang, jangan bersimpang. Hormati sorban di kepala. Kalau nak bersimbang, buang sorban. Jadi selepas itu, ya Allah ya Rahman Rahimin, kata Tuan Guru, tambah lagi satu, jadi 3. Masya Allah, tabarakallah. Masih juga belum istiqomah. Mungkin 3-4 hari boleh awal waktu, nanti hari keempat masbuk, kadang-kadang ketiga lah salat berjamaah. Kata Tuan Guru, tambah satu lagi. Begitu tambah satu, Tuk Guru datang ke masjid buka pintu, dia sudah ada di dalam. Berhasil. Didikan Tuan Guru, udah ada di dalam masjid. Kenapa? Sudah tak larat duduk di rumah. Udah tak boleh dia di rumah, terpaksa duduk di masjid. Sepanjang malam tahajud di masjid. Kenapa? Di rumah istri bergaduh, berkelahi, bertumbuk. Lebih elok aku tidur di masjid. Itu fatwa, hadisnya maudhu'. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, jangan jatuhkan cerai. Suatu perkara halal yang dimurka oleh Allah itu adalah talak. Karena tahti imra'atun, kata Sayyidina Abdullah ibnu Umar, saya mempunyai seorang istri, wa kuntu uhibbuha, dan aku sangat-sangat mencintainya. Sulit untuk dicari tandingan. Memang betul-betul aku mencintainya, tapi dalam waktu yang sama orang tuaku sangat membencinya. Orang tuaku Sayyidina Umar sangat-sangat tidak berkenan dengan istri beliau. Qala li talikha. Jadi kata Sayyidina Umar, ceraikan dia. Ini sering berlaku nih. Mak ayah tak setuju, tapi kita cinta. Nak buat lagu mana? Kata mak ayah, kamu tidak akui sebagai anak kalau kamu tidak ceraikan istri kamu itu. Nah, buat lagu mana kalau sudah macam tu? Kalau sudah dihalang sumpah oleh orang tua, cerai dia. Apa salah dia? Apa salahku? Istri baik, orangnya mulia, di samping bakti, taat dan setia kepada suaminya. Tapi mak tak setuju. Kata mak, ceraikan dia, pilih dia atau aku. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan musibah yang seperti itu? Turutkan kehendak mak berarti bakti, tapi dalam waktu yang sama kita zalim dengan istri kita karena dia tidak bersalah. Dia pun juga baik dengan keluarga kita. Sayyidina Umar tidak berkenan dengan istri Abdullah ibni Umar dan beliau suruhkan untuk menceraikannya. Jadi perkara tadi itu dibawa kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, maka Nabi kita fatwakan talikha, ceraikanlah dia sebagai tanda taat dan setia kepada keinginan orang tua kamu. Hadis ini menurut taklik, komen, penjelasan daripada ulama. Dan pernah juga saya tanyakan langsung pada waktu di Mesir dengan salah seorang daripada ulama Mesir. Kata mereka, kita wajib taat dengan mak dan ayah kalau mak dan ayah kita tuh seperti Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar, pertama setan saja takut dengan beliau. Kalau setan tahu Sayyidina Umar jalan tol, maka setan akan ambil jalan kampung. Tak nak bersulisan dengan Sayyidina Umar. Inna fi ummati la muhdasun. Di kalangan umatku ada yang muhdas, yang mendapatkan bisikan ilham daripada Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau ada di kalangan kita-kita sekarang ini, maka itulah dengan Sayyidina Umar.
Idza ra'a nasu ra'yan wa ra'a Umaru ra'yan akhar, apabila orang ramai punya pandangan dan Sayyidina Umar punya pandangan yang berbeda, akan turun Al-Qur'an sesuai dengan pandangan Sayyidina Umar. Beda. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Umar wajib taat dengan perintah daripada Sayyidina Umar, sebab sebaik Nabi sabdakan dalam sebuah hadis, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar. Allah senantiasa meletakkan kebenaran itu pada mulutnya Sayyidina Umar. Jadi dengan kita macam mana? Pertama kita sayang, yang kedua cinta, yang ketiga dia salihah, dia pun juga orang baik dan baik dengan keluarga kita. Tapi ayah kita tidak berkenan, boleh-boleh saja kalau kita tidak menurutkan kehendak daripada orang tua. Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentang transaksi jual beli, man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yaqbidahu. Barang siapa membeli makanan, membeli barang, beli kereta, beli rumah, tanah, atau juga yang seumpamanya, maka jangan sekali-kali dengan kita menjualnya melainkan setelah kita terima terlebih dahulu. Ini namanya larangan. Hadis ini menyentuh tentang larangan an-nahyu an bai'i syai'in qabla qabdi', menjual sesuatu sebelum kita menerimanya. Ini berlaku dalam dunia kita sekarang. Kita tak kisah barang itu masih di Jepun, masih ada di Arab Saudi, kita order barang daripada Arab Saudi. Belum lagi barangnya sampai ke Pok Kelang, belum lagi sampai ke Tanjung Priok, belum lagi kita terima, apalagi sampai masuk ke dalam gudang atau toko kita. Selama barang yang dibeli tadi itu belum kita terima, tidak boleh kita jual kepada orang lain. Ini bukan berbicara, ini tidak berbicara tentang perekonomian secara kapitalis. Secara kapitalis tidak ada masalah. Ini secara hukum Islam. Secara hukum Islam bagaimana? Ini kalau jam tangan saya jual kepada seseorang, tapi jamnya masih di saya, jamnya masih di tangan anak, belum anak serahkan kepada Tuan Haji. Tuan Haji, kita pembicaraan kita sudah masak, akan saya jual dengan harga Rp1.000. Mahal Tuan Haji. Ini bukan yang murah nih. Apa namanya? Tisu. Tisu Rp1.000. Jadi saya jual dengan Tuan Haji, Tuan Haji dah bagi duit, tapi barang akan saya serahkan besok, masih di tangan saya. Tuan Haji tawarkan kepada Bang Sanusi, nak beli jam tak? Ni jam Syekh Nur. Kalau antana anak jual, minta untung Rp100. Mau dia. Tuan Haji buat transaksi jual beli dengan Bang Sanusi, hukumnya batil. Itu tidak sah. Kenapa? Sebab Tuan Haji belum terima barang. Jadi macam juga dengan barang-barang yang kita order daripada luar, yang kita pesan daripada luar negara, Jati Zafara, Japara. Belum sampai ke Pok Kelang lagi, belum kita terima lagi, masih di tengah jalan. Terima dulu. Setelah barang itu kita terima dan berada di bawah tanggung jawab kita, baru kita boleh jual kepada orang lain. Hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i syai'i qabla qabdih. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najash wat talaqi wa ayyabi hadirun libadin. 3 larangan dalam bentuk jual beli. Yang pertama bai'un najash. Bai'un najash itu adalah jual lelong atau jual lelang dengan menaikkan harga barang tapi tanpa ada tujuan untuk membeli, hanya dengan tujuan untuk menaikkan harga saja, untuk memancing suasana dan pasaran. Bahasa di sana, taruh harga jam bagus, Rado, Medo 500. Sana bagaimana Pok Kelang, bagaimana Ipoh, bagaimana Terengganu, 1.000, ada yang lebih, 1.300. Nih, tak payah jam, kereta aja. Satu buah kereta Ferrari harganya 3 jutaan di pasaran. Tapi disebabkan karena tak mampu bayar biaya cukainya 1,5 juta, akhirnya disita sama kerajaan. Diambil. Harga kereta tadi itu di pasaran dalam 4 jutaan. Mewah memang, bagus. 2014. Belum tahunnya lagi. 2014 akan dilancarkan. Jadi masuk kita dalam kumpulan yang akan melelong atau juga yang akan membeli kereta tadi itu. Berapa? 1 juta.
sejuta. Koprat teman-teman daripada Terengganu, macam mana Kelantan, macam mana dengan Ipoh, macam mana dengan Karte, banyak petrolnya, banyak minyaknya, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Jangan tinggal senyap. 3 juta, nih, USG, Subang, 3 juta, macam mana Kerte? Jangan sampai kalah dengan Subang, 4 juta. Kami sudah begini dah, itu namanya najash. Jadi tujuannya untuk memahalkan harga saja. Pada saat saya lemparkan kepada yang 4 juta tadi itu, terjual dengan harga 4 juta sampai kepada target, saya bagi 250, untungnya kami bagi sama. Itu namanya najash. Dan ini berlaku. Itu ada unsur penipuan. Talaki dengan kita menyambut seseorang datang daripada kampung, lori durian daripada Ipoh. Apa bang? Di KL pun durian belambak, tak ada orang yang nak beli, orang puasa. Buat apa susah-susah bawa ke KL? Jual di sini saja abang nih. Daripada susah-susah bawa ke KL, saya bagi harga lumayan. Semuanya saya beli dengan harga 10.000. Tak payah dihitung, 10.000 untuk 1 trailer tadi itu. Itu namanya talaki rukban. Kalau pada saat dia dah tahu harga pasaran di KL 1 kilo berapa, nih di 30 bukan di 24. Di 39 atau macam mana rasanya? Di 39 sedap, nyaman, manis. Kenapa? Satu pikirlah. Saya pernah rasakan satu pohon rambutan, satu pohon mangga pada masa di Nusa Tenggara Barat, NTB. Pada waktu itu kawan saya menanam satu pohon mangga, tapi satu pokok tadi itu buahnya tidak sama. Buah bermacam-macam, kacukan semuanya, kacuk. Itu cakukan lah, itu kacukan. Jadi ada rasa timur, ada rasa sini nama-nama mangga apa saja nama-namanya. Kalau Mesir ada rasa timur, ada uwais, ada rasa asad, ada macam-macam rasa buah tadi itu. Mungkin juga pada suatu ketika kita boleh buat rambutan macam itu. Jadi satu pohon tapi buahnya bermacam-macam. Ada kalau bahasa sana ada si batu, ada hendak lagi, tak nak lagi, mau lagi. Itu nama-nama rambutan. Masya Allah, tabarakallah. Khair, nanti tidak habis kita. Memang tak bakalan boleh habis. Jadi kita daripada cepat-cepat tak habis-habis juga, lebih elok kita slow saja. Nanti insya Allah kita sambung selepas hari Lebaran. Allah. Jadi permasalahannya seperti apa? Permasalahannya kalau kita dah bagi tahu harga di KL 1 biji 2 ringgit. Kalau awak jual dengan aku harga 1,5 ringgit daripada susah-susah bawa ke KL, hitung ada 1000 biji, 1000 kali 1,5, semuanya saya bayar cash. Gimana kira-kira? Mau? Itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh seseorang membawa produk, membawa barang, terserah barang dagangan apa yang nak didagangkan, tanpa kita memberitahukan harga pasaran, kita beli dengan dia pun juga tidak tahu apakah dibeli dengan harga pasaran atau dibeli dengan harga yang jauh lebih murah. Itu namanya talaqi rukban, hukumnya haram. Yang ketiga, hal terlibat orang kota membeli barang yang dibawa oleh warga kampung, pun juga dengan tidak memberitahukan harga pasaran di kota harga berapa. Pedagang biasanya macam ini. Nah, walaupun tak banyak pengalaman, bawa kereta. Kalau dia yang jual kereta, dia sanjung dan juga dia puji kereta dia, sehingga kereta dia jadi mahal. Terpaksa kita, karena kita sudah mau, memang sesuai dengan yang kita inginkan, bagus, tak mau kurang, minta 14.000, tawar 13 tidak mau. Tapi pada saat kita yang nak jual kereta, ya Allah macam-macam, inilah itulah, yang sehingga kalau tadinya kita targetkan mungkin laku dalam 50-an, akhirnya sama dia hanya jatuh dalam 40-an saja. Kata dia ekornya kurang sejuk, kata dia ni dengan catnya sudah lusuh, kata dia ni kereta model lama, macam-macam. Tapi kalau dia yang jual tak pernah cakap macam tu. Sama juga orang bank. Kalau pada tu kita nak masuk duit kita tu dicek dulu, scan, lihat palsu tu macam mana. Begitu tu. Allahu Akbar. Kalau pada saat dengan kita nak pinjam duit, persyaratannya panjang betul. Tapi kalau pada waktu dia ambil duit kita,
Masya Allah, tabarakallah, begitu mudah kita masukkan duit ke bank, diambil duit kita semuanya. Jadi tidak adil cara seperti itu. Yang adil macam mana? Yang adil jangan muamalah dengan bank. Simpan duit di rumah sendiri, akhirnya kecurian, habis dengan orang-orangnya. Qala bismillahirrahmanirrahim, Nabi kita bersabda untuk kofrat, untuk para pedagang at-tajirul amin, itu dengan pedagang yang jujur, yang sadik. At-tajirul aminus saduq, seorang pedagang yang amanah dan jujur, akan bersama para syuhada nanti pada hari kiamat. Dalam sebuah riwayat, at-tajirus saduq ma'as safaril kiramil bararah, seorang pedagang yang jujur itu akan bersama kumpulan-kumpulan yang mulia, kumpulan-kumpulan yang mulia nanti pada hari kiamat. At-tajiru as-saduq ataupun juga al-ghaniyus syakir, orang kaya yang bersyukur sekedudukan dengan fakir as-sabir. Kemarin saya riwayatkan hadis qudsi. Ya Aisyah, pesan Nabi kita kepada Sayyidatuna Aisyah, ittakhidu lahum yada, hendaklah kamu banyak jasa kepada mereka. Kata Imam Al-Hasanul Basri, diriwayatkan secara mursal. Kata Imam Al-Hasanul Basri, hadis diriwayatkan secara mursal kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min ma'rifatil fuqara, berbanyaklah mengenal para fakir miskin. Fa innalahum daulatan yaumal qiyamah, mereka punya pemerintahan, kekuasaan, kedudukan pada hari kiamat. Jadi sahabat menanyakan, wa ma hiya daulatuhum, apa yang dimaksudkan dengan pemerintahan mereka pada hari kiamat? Nabi kita bersabda, Allah perkenankan, Allah persilahkan kepada mereka untuk menyelamatkan, memasukkan ke dalam surga sesiapa saja yang pernah memberikan segelas air minum, yang pernah memberikan sesuap makanan, yang pernah memberikan satu helai kain kepada mereka pada waktu di dunia. Sebanyak yang kita infakkan kepada fakir miskin, sebesar itu, sebanyak itulah atau setinggi itulah harapan seseorang akan mendapatkan pertolongan daripada mereka. Fa innalahum daulah. Jadi daulah yang dimaksudkan di situ leluasa yang Allah bagikan kepada fakir miskin untuk menyelamatkan ahli neraka di kalangan orang-orang yang pernah membantu mereka. Ya Allah, itu orang pernah bagi aku minum. Ya Allah, itu pernah bagi aku gajah duduk. Ya Allah, itu pernah bagi aku satu nasi mandi. Allah kata selamatkan dia, dia bawa, dia keluarkan daripada neraka jahanam tadi itu, selamat dan masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Matlul ghani zulman, penangguhan daripada orang kaya itu adalah kezaliman. InsyaAllah lah minggu depan, khair 2 hari, hari Sabtu, Ahad kita cuti, Senin insyaallah, Senin clear semuanya, hari Senin clear semuanya, hari Senin saya akan habiskan semuanya. Jangan khawatir, jangan risau. Min ainaya, kata orang Mesir. Nih, dari 2 mata saya ini, utang sempian akan saya jelaskan, semuanya tuntas selesai. Yang 100.000 itu akan saya bayar nanti pada hari Senin. Sampai ke hari Senin batuk lagi, Datuk Haji, Allahu Akbar. Hari ini tadi itu saya kebetulan ada hajat, ada keperluan. Jadi insyaallah bagi saya lagi 2 hari. 2 hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu namanya matlu. Kalau seandainya dia tak ada duit, tak ada masalah. Dia ada duit, tapi menangguh-nangguhkan saja, itu adalah kezaliman. Matlul ghani zulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu, yang kita diberikan wewenang untuk bertindak menyiksa, menganiaya ataupun juga menghukumnya. Kalau kita cerca, tapi orang baik tidak seperti itu. Qala wa in ujilta wa in uhilta ala mali'in fattabi'hu wala tabi' bai'ataini bi bai'ah. Panjang diceritanya, enggak boleh secara mururul kiram. Allah dicerca, dicaci maki siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Awal tuh langsung, kamu tuh samsing, kamu tuh begini. Beliau datangi, Bang,
Sebenarnya yang abang tidak tahu tentang aku lebih banyak daripada yang abang tahu. Abang ada hajat, ada keperluankah? Nih selendang dapat dari malam hadiah. Tafadhol. Mahal selendangnya. Mahalnya itu karena adanya di badan Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang sujud tiap malam tidak kurang daripada 1000 rakaat. Mahalnya dari situ. Beliau bagi 1000 dirham. Coba hebat Tuan Haji, dicerca, dicaci maki, mencerca orang, mencaci maki orang, dapat duit lagi. 1000 dirham, 1000 kali 30 RM saja sudah 30.000. Ini kata beliau hadiah daripada saya. Yang anak ceritakan malam kemarin itu dari Abu Hanifah memberikan 500 dirham kepada orang yang mengajarkan Fatihah kepada anak beliau. Tuh guru tadi itu merasa segan dan malu sekali. Apa yang saya lakukan dengan anak tuan guru sehingga tuan guru memberikan aku habuan yang sebanyak itu? Kata Imam Abu Hanifah, jangan sekali-kali dengan Anda merasa sedikit jasa baik yang Anda berikan kepada anak saya. Anakku sudah menghafal Fatihatul Kitab, bukan hafal Quran. Hafal Fatihatul Kitab, justru aku yang minta maaf sebanyak-banyaknya, hanya setakat 15.000 RM saja duit yang ada dengan aku. Lain kali sebanyak apapun yang aku berikan, jangan sampai kamu bercakap semacam itu. Ini 1000 dirham. 1000 dirham berarti 30.000 RM. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata si pencerca tadi itu? Asyhadu annaka min auladir rasul atau min auladin nabi. Aku bersaksi kamu memang betul-betul daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah bang. Awak kurang asam, anta kurang garam. Ya. Ngamalkan susah, praktik senang saja, cakap senang. Jalan mandu santai, net belakang. Apa? Jalan luas saya kenapa aku dihon macam tu? Oke, bagi dia laluan, lewat dia, kejar dari belakang, ngek 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 ngek. Tahu rasakan situ. Begitu. Yang paling membuat kita naik angin kadang-kadang lampu. Kita jalan dah laju dah. Dia nak motong, kalau nak potong-potong lah. Takkan sampai lampu dinyalakan, cucut macam tu. Ini cari pasal, cari masalah nih orang. Kalau nak potong-potong saja. Tapi kena dia lampu 2, 3, 4 kali cucut, di hon lagi. Oke, tunggu. Dia tambah minyak, kita tambah minyak juga. Plong! Karena ada kereta di hadapan. Rasakan situ. Tuh, kadang-kadang ramai orang yang punya mentalitas seperti itu, tidak mau terpancing emosinya. Jadi saya perhatikan di sini eksiden hampir tiap hari. Jalan lebuh raya, tol mesti ada yang terbabas, yang tabrakan dan lain sebagainya. Di Indonesia masih lumayan, yang walaupun jejalnya, sesesak apapun, sejejal apapun, jam saban hari, tapi masih ada toleransinya. Kalau pada masa kita memotong, ada kereta depan, dia akan perlahan lagi supaya bagi kita mengelak. Atau pada saat kita nak potong seseorang, ada kereta di tengah kita, kita bagi signal ke sebelah kanan, artinya ke pinggir kamu sikit. Ini kereta datang sebelah sini, kita sini. Kita nampak dia ambil jalan kita, kita bagi signal kanan, artinya kamu pinggir sikit, supaya kita senang lalu. Seperti itu. Sini hakko, tak boleh. Awak jangan ambil hanya aku. Jadi kadang-kadang kalau pada sedengan kita salah memotong, kita potong sebelah kiri, misalnya dari sebelah kiri, kita tak bagi laluan. Jadi kalau seandainya ada hambatan sebelah kiri, tanggung resiko. Di sana tidak seperti itu. Ya, keselamatan ala kulli hal lebih berharga diri kita daripada kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi kita bersabda, wa idza uhilta. Ini awalah ini supaya senang saja. Ustaz Hanif, Ustaz Ahmad, Allah, ana ada pinjam duit dengan Ustaz Ahmad 10.000, akan dibayar pada awal bulan Ramadan atau pertengahan bulan Ramadan, 3 hari yang akan datang atau 4 hari yang akan datang.
Dalam waktu yang sama Ustaz Hanif ada juga pinjaman dengan saya pun juga 10.000 dan akan dibayar pada pertengahan bulan Ramadan ini. Jadi daripada susah-susah saya terbang daripada Bogor datang ke sini untuk membayar hutang yang 10.000 tadi itu, dan juga daripada susah-susah Ustaz Hanif pergi ke Bogor untuk membayar hutang dengan saya. Udahlah macam ini saja, Tuan Haji serahkan duit yang 10.000 itu sama Ustaz Ahmad sama Tunku Ahmad. Nah, itu namanya hawalah, perpindahan hutang. Nabi kita bersabda, kalau kamu dipindahkan kepada orang yang mampu, kepada orang yang kaya, banyak duit, ikutin apa yang diinginkan. Tapi resikonya, kalau seandainya setelah Ustaz Ahmad mau, kalau ternyata Ustaz Hanif tak bayar, ana lepas tanggung jawab. Wah, itu tergantung. Jadi tanggung resiko lah. Kalau Ustaz Ahmad tanggung resiko. Nah, jadi kalau seandainya ana pindahkan ke sini, kalau tidak mendapatkan restu daripada Ustaz Ahmad yang disebut dengan muhal alaihi, kalau seandainya daripada pihak muhil saya muhtal muhal alaihi, kalau muhtal tidak berkenan dengan perpindahan hutang semacam itu, maka dengan perpindahannya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar, kan habis juga insyaallah. Wala a'tul ajira ajrahu wala tabi' bai'ataini fi bai'ah. Saya jual rumah saya dengan harga 3 juta tapi dengan syarat anak darahnya kawinkan dengan aku. Najiban ada baca tuh ya, memang tak ada dengan aku. Tanah tak ada masalah, tak boleh macam tuh. Ini ada barang tak laku-laku. Kereta ini kereta model zaman penjajahan, tak ada orang yang guna kereta tuh. Kereta tuh kereta antik, harganya mahal tapi tak ada orang yang nak. Mini Cooper model tahun 70-an. Cantik lama tapi dah ketinggalan model. Untuk apa dengan kita beli model lama? Tapi dia sangat menginginkan tanah kita. Kita kata oke, tanah itu saya jual harga 50.000 Rm atau setengah juta untuk 1 ekarnya, tapi sekaligus kamu beli juga Mini Cooperku. Harga totalnya jadi 650, 150 saja. Itu namanya bai'ataini fi bai'ah. Aku jual rumah tapi dengan syarat kamu kawinkan anakmu dengan aku. Juga dengan syarat kamu berangkatkan keluargaku untuk melaksanakan ibadah haji. Bai'un wa syartun atau bai'ataini fi bai'ah, 2 jual beli dalam satu penjualan. Ada yang mengartikan kalau tunai 1.000, kalau berutang 1.300. Kalau tanpa penentuan, tanpa ada penentuan daripada kedua belah pihak, hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, a'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa araquhu. Cat bangunan sebagai tukang atau juga pekebun, penoreh, penyawit, apa saja orang-orang yang bekerja dengan kita, Nabi kita kata bagikan upah dia sebelum keringatnya itu kering, sebelum peluhnya itu kering, kita bagikan habuannya dia, kita berikan gajinya dia. Masya Allah, tabarakallah, maha bijaksana baginda Nabi yang tidak melupakan jerih payah daripada upahan yang walaupun upah itu adalah bawaan kita, itu juga staf-staf kita, tapi tetap dengan kita tidak boleh menangguhkan hak-hak yang sepatutnya kita berikan kepada mereka. Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirham. Barang siapa meninggal dunia dengan membawa hutang piutang, barang siapa mati dengan membawa hutang piutang, maka akan dibayar dengan kebaikannya senilai 1 dinar atau dirham. Di saat sudah tidak ada dinar dan dirham pada saat itu, innama hiya hasanat. Kalau ada kepahala yang lebih, ada ibadah, ada kebajikan, akan kita bayar hutang kita tadi itu dengan kebaikan kita yang pernah kita tumbuk, yang pernah kita tumbuk, yang pernah kita tampar, yang pernah kita tempeleng, yang pernah kita tampar. Beda kan? Kami tampar, tempeleng, tempeleng. Sini tempeleng, tampar. Tumbuk sana tampar. Tumbuk sini sana tampar. Tempeleng
Sini tampar. Apa bedanya? Tidak ada bedanya, kedua-duanya sakit. Yang kena cerca, yang kita bilang berantakan, brengsek kamu, sialan, boyok, anjing, kata-kata kotor seumpamanya, itu akan mengambil kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Makcik, ibu-ibu, pembantu di rumah jasanya jauh lebih banyak daripada kita-kita. Kita tidur, dia bangun masak sahur, dia basuh pakaian, sama sekali kalau dihitung-hitung tidak padan. Itu kabarnya tidak berbaloi dengan gaji yang kita berikan. Memang kita mengaji tapi kita jaga mulut. Memang kita mengaji tapi kita jaga sikap. Jadi jangan sampai yang 500 Rm tadi itu membuat mulut kita, bahasa kita mulut yang pang itu. Hah? Mulut celupang. Pang. Yang sekali itu 1 juta belum tentu. 1 juta belum tentu setimbang dengan satu celaan yang kita celakkan kepada mereka. Banyak nih kru kita, gawai kita, asisten kita, bawahan kita, setiap usaha kita, mandu kita, siapa saja dengan celaan cercaan. Kalau di dunianya masih boleh dibayar dengan duit dan kita minta maaf, tapi kalau terbawa sampai ke akhirat mereka akan kaut, mereka akan ambil tahajudku, ternyata diambil, ibadahku, pengajianku, ternyata diambil sama mereka. Kenapa? Nabi kita bersabda, sebab di sana sudah tidak ada dirham dan dinar. Untuk menyelesaikan hal-hal semacam itu adalah dengan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita ini bukan bakir lagi. Pagi pertama nih udah pukul 12 ini udah masuk jam pagi nih. Nabi kita kata, berkati umatku pada masa pagi mereka. Ini bukan pagi lagi, pagi sungguh. Nah, insyaallah kita kekalkan pengajian pagi pukul 12 malam. Biar tak ada pengikutnya. Kalau tak ada pengikutnya lengang juga. Saya ngajar siapa pada waktu itu? Tapi tak ngantuk ya. Banding dengan pengajian tengah hari ngantuk. Yalah ngantuk, kenapa? Kenapa ngantuk? Baru makan more tadi itu. Allah tabarakallah. Memang ada suasana juga. Kalau tak ada suasana tidak jadi. Karena ada lampu banyak-banyak. Tuh lampu menyala tuh menyala adat tuh. Menyala kebiasaan. Sejak beberapa malam yang lalu tidak pernah lampu tuh menyala. Dan tak ada yang menyala selain daripada dia seorang saja di situ. Perasaan tamaji tak pernah menyala lampu tuh. Yang ada adanya tuh alaiha nahya wa alaiha namut wa miyadu ba'su, insyaallah tetap mati macam tuh. Hidup dan mati macam tuh selama-lamanya. Kecuali kalau tuanku datang berkunjung ke sini mungkin akan dinyalakan semua lampu atau pada saat bagian atau sudah terpakai dengan kita. Kembali kepada hadis yang kita riwayatkan. Hadis yang kita riwayatkan, Nabi kita doakan berkati umatku pada pagi-pagi hari mereka. Nak kerja daripada awal pagi, urusan awal pagi, ada keperluan awal pagi. InsyaAllah selepas bank subuh dalam pukul 7, 7.30, pukul 8, 8.30 itu sudah termasuk dalam kriteria pagi. Jadi dikatakan tiap kali Nabi kita memberangkatkan pasukan, akan Nabi kita berangkatkan pada tiap pagi hari Kamis. Satu, kemudian yang kedua, perawi hadis ini pernah meriwayatkan atau sahabat Nabi kita yang lain pernah meriwayatkan hadis yang sama, maka dengan beliau urusan perdagangan, perniagaan yang diberangkatkan itu senantiasa diberangkatkan pada waktu pagi. Tak lama kemudian sara atau asra, zada, bertambah nama, berkembang kekayaan beliau hanya dalam waktu yang relatif singkat. Tak lama mana keuntungannya sudah tidak dapat dihitung. Tapi kalau sekarang bazar Ramadan pagi tidak laku karena lepas asar romo sekali. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ngaji di waktu pagi banyak keberkatannya. Usaha di waktu pagi banyak barakatnya. Berurusan di waktu pagi paling tidak cepat selesainya. Al-aidu fi hibati kal kalbi yaudu fi qai'ih.
Orang yang ambil balik dengan pemberian yang diberikannya itu sama dengan anjing yang menjilat dengan muntahnya. Karena sudah belajar, karena sudah hadir pengajian tafakuh kita pada malam hari ini, maka kawan-kawan, sahabat-sahabat yang masih bujangan, kalau pada masa mak ayah bagi sesuatu ke kita, mungkin bagikan kereta kah, barang kemasan kah, berlian kah, intan kah, supercat kah, merah delima kah, apa saja barang-barang yang berharga, supaya jangan sampai mak ambil balik. Sebab mengambil kembali dengan barang yang dihibahkan hukumnya haram, kecuali mak dengan anak, bapak dengan anak, itu boleh ambil kembali. Kata bapak, awak ada pakai katanya bawa sejak Audi itu, tapi hati-hati ya. Ini apa nih ya, pinjamkah? Nah, ikhlas, ayah bagi ikhlas karena makasih banyak ya, makasih. Kita ayah tengok kita bawa kereta tak kemas, tak cermat, mantang-mantang dapat kereta peri sekehendak. Nih jelasan punggul tinggi, tak kisah seperti dalam film, wah terbang. Wah, kalau macam ini hancur keretaku. 3 hari kemudian katanya, tolong kembalikan kereta. Ya, haram hukumnya ya. Hadis diriwayatkan sama Syekh Nur di Masjid Mukarramah, ambil balik dengan hibah hukumnya haram. Kata ayah, aku pun juga mengaji. Kata Syekh Nur, kecuali bapak dengan anak. Musibah kalau ayah tahu hukum. Jadi supaya ayah tak boleh ambil balik hadiah yang dihadiahkan tadi itu, mak supaya tidak boleh ambil balik dengan berlian, intan, barang kemasan yang dihibahkan, jual cepat-cepat. Motor tadi itu jual. Lepas jual, transaksi jual dengan harga. Ini mahal nih, Audi 250.000 Rm. Jual dengan harga 250.000 Rm dan kita balik kembali. Kita beli balik. Oh, begitu bosnya. Beli balik dengan harga 252. Kita bagi untung dia 2.000. Supaya mak ayah tidak boleh patah balik dengan hadiah. Kalau ayah nak ambil, kata ayah, "Mai sini kereta orang." Anta tak cermat, tak jaga elok kereta ayah. Ayah beli pada waktu itu beli mahal, tahu bayar biaya cukai dengan custom saja 300.000. Kamu bawa tak keru-keruan. Ayah keberatan betul, minta maaf ya. Ini bukan kereta ayah yang ayah hibahkan semalam tuh. Kereta ayah yang ayah hibahkan sudah aku jual. Ini kereta aku dapat karena dari pembelian. Itu hukum. Itu mengaji. Jadi ayah tak boleh ambil balik. Kenapa? Sebab yang ada sekarang ini bukan kereta ayah lagi. Kereta ayah tuh udah dijual dah semalam tuh, tapi kita ambil balik. Jadi kita beli kembali. Jadi ini berarti bukan daripada hibah, ini daripada pembelian kita daripada seseorang. Kata ayah, menyesal aku sekolahkan kamu. Hello, kamu jahil. Daripada kamu ada ilmu tafakuh macam tu, rugi ayah menyekolahkan. Hantar kamu ke Mesir, tahu-taunya ayah terperangkap macam ni. Tak apa ya terperangkap, tapi ayah sekolahkan aku, ayah dapat pahala dan dapat jaminan surga daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aidu fi hibatikal kalbi ya'udu bi qai'ih. An-nadru la yuqaddimu syai'an wa la yu'akhiruh. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nabi kita bersabda, nazar sama sekali tidak menyegerakan yang lambat dan tidak melambatkan yang segera. Mempercepat tidak, menangguhkan pun juga tidak. Kalau seandainya Allah bagi aku untung, maka aku akan bersedekah 100.000 Rm. Kalau dapat tender nanti, aku akan bersedekah sebanyak 1,5 juta. Nazar semacam itu tidak melayakkan kita atau tidak membuat kita lebih layak untuk mendapatkan habuan tersebut, begitu juga tidak menangguhkannya. Jadi tidak berarti karena kita bernazar bersedekah 100.000, maka dengan nazar tadi itu dengan kita boleh terelak daripada musibah. Dan juga dengan nazar yang kita nazarkan tidak berarti dengan kita akan lebih layak atau akan mempercepat kita untuk kita mendapatkan sesuatu. La yu'akhir wa la yuqaddim. Nazar itu sabda Nabi hanya diambil daripada orang yang kedekut. Maksudnya apa? Maksudnya dia buat seperti taruhan. Allah bagi aku bagi sedekah nanti. Jadi seolah-olahnya kalau Allah tak bagi, dia pun juga tak buat.
Jadi nazar daripada seseorang tadi itu adalah tidak lebih daripada terkeluarkan benda daripada orang yang memiliki sesuatu atau daripada orang yang kedekut. Tapi sama sekali dia tidak berdampak positif kepada cadangan. Katakan saja begini, supaya lebih paham. Janji, kalau berjanji ditepati. Insya Allah petrol turun, kereta turun 30%. Bagi kami kepercayaan untuk memimpin negara ini. Di ceramah politik. Kalau kami mendapatkan suara terbanyak, sokongan yang terbanyak, tol tak ada. Tol tak ada, jalan mana kita? Tak ada tol. Tak ada cukai pintu. Itu kah cukai pintu kah? Uang pintu kah? Tak ada cukai pintu. Kereta akan diturunkan 100%. Apa yang 100%? Yang rusak-rusak, yang second hand, yang sudah tak laku. Janji panjang masalah. Yang penting bagikan sokongan kepada kami. Kalau pada saat kami mendapatkan amanah, kehidupan, pengangguran akan kita bentras, kemiskinan akan kita bentras, tol juga akan kita padamkan. Macam-macam janji yang dijanjikan. Nazar. Dan saya pribadi bernazar, kalau terpilih sebagai anggota dewan, kalau terpilih sebagai wakil rakyat, maka aku akan menyedekahkan 1 juta Rm untuk fakir miskin. Nazar. Apakah dengan bernazar macam itu akan lebih melayakkan dia menang? Tidak. Jadi Allah tengok, wah ini nazar banyak nih, ini kenapa pergi menang nih? Tidak. Itu maksud hadis. Jadi nazar tidak menyegerakan sesuatu yang lambat dan tidak melambatkan sesuatu yang segera. Artinya nazar itu sama sekali tidak ada dampak, tidak ada pengaruhnya sedikit pun untuk mencapai suatu target. Kalau memang targetnya, kalau memang takdirnya kalah, ya walaupun nazarnya seperti apa, tetap saja dia kalah. Atau dengan bahasa yang lain, nazar tidak merubah takdir. Nah, begitu lebih mudah kita paham. Nazar tidak merubah ketetapan yang telah Allah tetapkan. Hanya saja nazar itu terkeluar dari para orang yang kedekut. Maksudnya dia tidak akan bersedekah kecuali kalau dia dapat habuan balasannya daripada Allah Jalla wa Ala. Allah ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayyana ashtaqna lik wal
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا مكة ماذا نقول وفيه قد ولد الرسول يا مكة ماذا نقول وفيه قد ولد الرسول وكلنا نرجو القبول بمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المولى زال العنا وفالهنا بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن fi qushatin min dinihi, seseorang itu berada lapang dalam hidupnya, dalam agamanya, malam yusib daman rahmah, selama dia tidak terbabit melakukan pertumpahan darah. Maksud daripada hadis al-mu'minu fi qushah, seseorang lapang yang walaupun ada tuntutan-tuntutan yang menuntutnya nanti pada hari kiamat, keterbabitannya dengan zina, keterbabitannya dengan minuman, keterbabitannya dengan perjudian, keterbabitannya dengan benda-benda lucah, yang seperti apapun besarnya dosa kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang, masih ada harapan akan selamat nanti pada hari kiamat. Tapi kalau pada saat terbabit dengan pertumpahan darah dan haram, benda itu sudah lenyap dan terlupakan daripada benak ingatan kita, dan itu sudah dikaji oleh dunia semuanya. Kesal, marah, emosi, menuntut, Masya Allah, Tabarakallah, itu untuk 2, 3, 4 bulan yang pertama saja. Selepasnya itu orang yang paling dimurka, orang yang terbabit dengan kasus itu dengan kes pembunuhan, datang bawa seuncang duit, bawa 5-6 juta sumbangan dan derma, sanggup untuk memadamkan semua kejahatan-kejahatannya. Itu yang berlaku. Jadi Nabi kita bersabda, seseorang itu masih longgar dari sudut kehidupan atau agamanya, seseorang itu masih ada harapan akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang abadi nanti di sisi Allah Jalla wa'ala, selama dia tidak pernah terbabit melakukan pembunuhan, tidak terbabit dengan darah haram. Tidak mesti dia yang memancung, tidak mesti dia yang menembak, tidak mesti dia yang membunuh. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man qala li akhihi atau ais bahkan Aisyah min rahmatillah, man qala li akhihi saja fa alaihi laknatullah, sesiapa yang berkata belum tol, oktotnya oktol bono, okto baru bu saja, belum noh lagi, itu sudah man qala li akhihi laqiyallaha wa maktubun baina ainaihi ya yeson min rahmatillah. Orang yang mengata bu saja, habisin bahasa sana, habisin aja, itu sempurna. Bu saja, itu nanti berjumpa dengan Allah, termaktub dengan nur atau dengan kalamullah, antara kedua matanya sudah putus harapan daripada rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Maksud hadis apa saja? Maksud hadis menyokong makna daripada ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, orang yang membunuh seorang mukmin secara bersengaja, maka dengan balasannya jahannam, fajazauhu jahannam. Satu. Yang kedua, khalidan fiha, kekal abadi, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka ke atasnya, wa ghadib wa la'anahu, dan akan dilaknat oleh Allah Jalla wa ala. Yang kelima, wa a'adda lahu azaban alima, dan Allah sediakan azab yang teramat pedih ke atasnya. Kesimpulannya, keterbabitan seseorang dalam kasus, dalam kes pembunuhan, baik secara langsung ataupun juga tidak, itu akan mengelakkannya daripada surganya Allah Jalla wa ala. Hadis qala iqamatu haddin min hududillah
Kewajiban kita semuanya pakatan, begitu juga dengan barisan melaksanakan hudud Allah Jalla wa'ala itu lebih afdal, lebih baik daripada hujan 40 malam fi biladillahi Jalla wa'ala. Jadi dengan kita dapat melihat kalau pada saat hujan tidak turun, kesan buruknya kepada tanaman, kesan buruknya kepada tumbuh-tumbuhan, kesan buruknya kepada hewan. Syukur kita karena kita ada sungai, syukur kita karena dengan negeri kita atau negara kita dikelilingi oleh laut yang namanya jazirah, yang namanya pulau atau kepulauan. Kita ada kepulauan yang samping menyampingnya air. Bagaimana dengan mereka yang di Afrika? Bagaimana dengan mereka yang berada di negara-negara tandus dan gersang? Tak ada sungai, ada laut tapi jauh airnya asin. Jadi itu kalau sampai sekian waktu hujan tidak turun atau dengan pengairan yang tidak memadai dan juga tidak cukup, kesan buruknya kepada tanaman dan juga kepada semua makhluk yang hidup. Satu kali saja hujan turun, segar, nyaman, selesa, tumbuh, subur, mekar, berbunga, berbuah dan dapat kita nikmati. Jadi perumpamaannya, satu hukum hudud yang dilaksanakan itu lebih baik daripada hujan 40 hari. Nabi kita bersabda, man a'ana ala khusumatin bizulmin, kita sampai pada pukul 1. Qala faqad ba'a bi ghadabin minallah, barang siapa membantu seseorang ala khusumatin, atas satu permusuhan. Ada orang nampak berkumpul, dia pun bertanya-tanya, ada apa di situ? Tahu-taunya ada salah seorang daripada hamba Allah kena keroyok. Paham bahasa keroyok? Kena tumbuk, kena tampar, kena tempeleng, kena tendang. Maka dengan dia pun seketika orang ramai sudah berkerumun, menumbuk, menampar, menempeleng dan menyiksa dan menganiayanya, dia pun juga buka baju, lepaskan jaket dan jasnya, dia juga ikut numbuk, plang. Apa bang? Apa ada urusan? Apa urusannya? Ini bukan urusan abang. Kata dia, ta'awun, saling tolong menolong. Tolong menolong itu untuk kebaikan, bukan untuk menzalimi orang, bukan untuk menyakiti dan juga menyiksa orang. Itu bukan tolong menolong, itu tolong menolong atas kebatilan. Barang siapa membantu seseorang atas suatu permusuhan secara zalim, faqad ba'a, maka dia akan kembali dengan murka Allah Jalla wa'ala. Idza akala ahadukum, dari malam hari ini kita amalkan bismillahirrahmanirrahim. Tengok gulai, labu, laksam, apa saja. Karena sudah makan, maka tangan kita kotor. Nak minum, tetap juga guna tangan kanan dilapis. Ambil tangan kiri, lapis dengan tangan kanan dari bawah. Jangan sekali-kali minum dengan tangan kiri. Jangan sampai biasakan diri dengan beda-beda yang dibenci oleh Rasulullah. Nabi kita tidak ada kesalahan apa-apa dengan kita. Ingat yang itu. Manusia, insan yang paling berjasa kepada kita semuanya adalah Rasulullah. Penyelamat umat, pembebas umat daripada segala murka dan juga daripada segala perkara syirik. Yang menyelamatkan kita daripada lembah api neraka, Sayyiduna Rasulullah. Yang menyelamatkan kita daripada ujub, riya dan sum'ah, Sayyiduna Rasulullah. Yang menyelamatkan kita daripada dosa-dosa besar dan kecil, Sayyiduna Rasulullah, tanpa ada kepentingan sedikit pun. Maka jangan sampai kita babitkan diri kepada benda-benda yang Nabi kita tidak suka. Di antara yang Nabi kita tidak suka, Nabi kita akan tegur di khalayak orang ramai dan juga secara spontan. Secara spontan, secara serta-merta. Kalau pada saat orang itu terbabit, kalau ada orang makan dengan tangan kiri, Nabi kita sudah tidak berkira. Nabi kita kata, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kata dia, la astati, tak boleh ya Rasulullah. Nabi kita, makan dengan tangan kananmu. Kata dia, tak boleh ya Rasulullah, karena dia ditegur, dia kalian orang ramai. Nabi kita bersabda, ma mana'ahu illal kibir, yang mencegah dia menurutkan kehendakku itu karena angkuh, karena ego sahaja.
wala mastata'ta, dan moga-moga tangan kananmu memang tidak mampu. Akhirnya tangannya sudah tidak dapat dilipat. Mendoakan orang tidak elok macam itu jelas tidak boleh. Tapi kena parah sungguh, karena Nabi kita tengok ternyata yang makan, minum, memberi, menerima dengan tangan kiri itu adalah syaitan. Untuk yang baik dengan tangan kanan, ambil dengan tangan kanan. Seperti yang saya katakan semalam tuh, mikrofon sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hajjah Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh, itu suara laki-laki bukan perempuan. Banyak di kalangan kita mesti mikrofon diangkat dengan tangan kanan dan Al-Quran dipegang dengan tangan kiri. Barzanji, kalau tidak percaya nanti tengok saja kumpulan-kumpulan yang membaca barzanji, yang membaca maulid. Ingatkan kawan-kawan anta semuanya, ini adik-adik semuanya, jangan terbiasakan bimbing kitab dengan tangan kanan. Kita bertafaul, kita optimis agar nanti dengan tangan kanan kita akan mendapatkan dokumen catatan pembukuan kita daripada Allah. Sebab yang mendapatkan catatan pembukuannya daripada tangan kanan, dia akan mendapatkan muhasabah hisab yasira, akan disah secara mudah. Tapi kalau bukunya diserahkan dari sebelah belakang atau dengan tangan kiri, itu problem betul. Jadi kita daripada dunia, niatnya untuk memuliakan ilmu, jangan dibibit, jangan ditenteng seperti kita membibit ikan yang walaupun ini ditulis oleh Al-Fakir yang banyak dosa dan lengah dan lalai, tapi macam mana pun dia adalah kumpulan daripada hadis-hadis Rasulullah. Kalau tak nak didagap macam ini pun, paling tidak kita bawa secara hormat. Kenapa? Sebab itu adalah agama, sebab itu adalah hadis-hadis Rasul. Di sini ada nama baginda Nabi disebut dalam berkali-kali. Di sini ada terdapat lebih daripada 100 hadis Rasulullah. Terlepas dengan kitab yang mana satu, kitab-kitab yang ada di situ atau yang ada di perpustakaan, pada masa mengambil kitab, ambil dengan tangan kanan. Jangan letak handset di atasnya, jangan letak kitab atas lantai, jangan kita letakkan tip, jangan kita letakkan spek mata, jangan kita letakkan kunci dan yang sejenisnya. Sebagai tanda hormat kita dengan kitab dan juga dengan isi kandungan yang ada di dalamnya. Kenapa? Kalau dengan sekecil atom daripada kebaikan akan dibalas oleh Allah, macam mana kalau sekian juta kali lipat lebih besar daripada atom? Kita besar. Atom tidak boleh dilihat dengan mata. Mata kita tidak boleh melihat atom. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Nah, jadi pada waktu kita musafaqah, memberi dan menerima, karena perumpamaan daripada Nabi-Nabi kita katakan yang memberi dan yang menerima tadi itu adalah syaitan yang menggunakan tangan kirinya. Nabi kita keberatan betul kalau sampai dengan umat baginda menggunakan tangan kirinya terhadap benda-benda yang mulia. Merokok tangan kanan. Sallallahu tabarakallah. Tapi donat tangan kiri, kripat tangan kiri. Nah, tak betul macam tu. Rokok tangan kiri, kalau peluk kukuk kurkuk kaki kiri, donat tangan kanan. Itu sebagai penghormatan kepada donat dan juga sebagai penghinaan kepada rokok, dan kita tobat untuk tidak merokok lagi. Kenapa? Kalaulah dikatakan merokok hukumnya makruh, arti makruh itu benda yang dibenci. Jangan sampai kita babitkan diri kepada benda-benda yang Nabi kita benci. Seperti itu falsafatnya. Kembali kepada hadis, Nabi kita bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa apabila makan salah seorang kamu, hendaklah kamu makan dengan tangan kananmu. Tapi boleh kita pastikan, ini ternyata bukan kita orang awam yang terbabit. Tuk guru pun kadang-kadang minum tangan kiri, kadang-kadang makan tangan kiri, kadang-kadang tak perasan, kadang-kadang karena memang tidak tahu. Naik atas mimbar, jangan ditasbih, makruh mentasbih, menyelang-jelingkan tangan di dalam masjid. Pada saat azan berkumandang, Allahu Akbar, letak tangan macam itu. Atau letak tangan mana saja, tapi jangan diselang-selingkan. Ini larangan daripada hadis pada waktu kita menuju masjid, atau pada waktu kita duduk di masjid, atau pada waktu kita sedang menunggu azan berkumandang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
moreh untuk satu orang cukup untuk 2. Kemudian dengan kanji untuk 2 orang cukup untuk 4. Kemudian dengan canai buat 4 orang cukup untuk 8. Ada apa? Kalian belum? Apa yang menakutkan? Makanan cukup untuk satu orang, Nabi kita kata cukup untuk berdua. Berarti kita dengan istri kita dah cukup. Nabi kita yang katakan cukup. 1 biji telur bagi 2, canai bagi 2, keripap bagi 2, donat bagi 2. Masya Allah, tabarakallah. Senang berbagi rasa dengan pasangan. Cepat-cepat kawin, dunia sudah hampir kiamat. Sudah macam-macam petanda yang kelihatan. Jadi dengan kita nak berbanyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah, malam sedekah, siang sedekah. Kena kafarat kalau di waktu siang. Kena bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'amul wahid yakfil isnain. Hadis. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mat'amaini. Nabi kita cegah kita daripada 2 jenis tempat makan. 1 atau 2 cara makan. 1 duduk di atas meja makan yang di sana minuman keras dihidangkan. Gimana? Kalau teman kita kaki minuman, nah macam mana nak mengelak? Kalau tak minum pun tu bawa-bawa whisky, brandy, champagne dan yang sejenisnya. Yang walaupun kita tak minum, Nabi kita laknat. Nabi kita kata jangan duduk di sebuah restoran atau meja makan yang di sana minuman keras dihidangkan. Dan yang kedua, makan minum dengan mumbatih, ayakula wa mumbatih ala batih. Al-imbitah ini diantara daripada kegemaran kita orang Melayu, meniarap. Imbitah mengikan duyung sambil nonton, sambil makan kacang. Meniarap memang kesannya kita dah tahu dah. Kita laki-laki, kita perempuan sama kesannya, tidak ada perbedaannya. Jadi ada 2 jenis duduk yang tidak disukai oleh baginda. Nabi kita katakan itu adalah qa'datul maghdubi alaihim, duduk orang yang dimurka oleh Allah. 1 duduk dengan menyendarkan kedua belah tangan kita ke belakang, dan yang kedua berbaring baj'atul maghdubi alaihim, baringnya orang yang dimurka dengan mumbatih, meniarap. 2 benda itu terlarang. Tidur telantang, ngiring kanan ke kiri. Kalau nak meniarap pun letak guling bantal panjang, letak bantal panjang supaya tidak tertiarap langsung. Bantal panjang perlu untuk orang-orang yang belum ada pasangan tuh, kena ada bantal panjang lah. Jadi itu bukan keselesaan nyaman. Sebab kalau kita meniarap seperti itu, apa bahasa kita? Terhimpit, terjepit. Terjepit lah, terhimpit lah, sakit. Tapi kalau letak bantal panjang, letak kaki situ, nyaman, selesa. Benda tu tidak ada tekanan apa-apa. 1. Dan kebanyakan orang yang beronani, paham bahasa onani? Yang beronani gara-gara kena meniarap. Niarap, tertekan, terasa, sedap, goyang, tekan, cit. Itu diantara daripada hikmat Nabi kita larang seseorang tidur meniarap, sebab mengakibatkan kepada akibat yang tidak baik. Minta maaf dengan bahasanya, tak nak sebut benda-benda lucah macam tu. Orang yang senantiasa beronani, nanti pada saat turun medan perang, belum berperang lagi sudah kalah. Baru dia 1 dah innalillahi wa inna ilaihi, dah tumbang. Sering onani boleh mewariskan kepada junun, gila. Banyak dampak negatifnya, diantaranya yang paling parah membuat orang mati pucuk. Memang dia nikmati, memang terasa lezat, nyaman dan lain sebagainya, tapi kesan buruknya seperti itu. Baru saja berhadapan dengan pasangannya, ternyata tak boleh terus. Tek, habis tenaga. Marah pasangannya kalau pada saat tidak boleh memberikan yang terbaik kepada pasangan kita. Nah, itu diantara daripada kesan buruk beronani. Jadi makan sahur, jangan tidak bersahur.
Kecuali kalau tertidur. Malam tadi bangun pukul 5.45 Tuan Haji baru terbangun. Nak sahur apa lagi? Jadi bergegas turun ke bawah, ambil kurma dengan kak. Tak lama kemudian Allahu Akbar. Istri kurma masih di mulut lagi, azan sudah berkumandang, tuh keluarkan. Anak yang kecil itu Nismah baru 5 tahun 6 tahun, puasa juga alhamdulillah cukup. Cuma kecil, mana boleh tak sahur tak apa. Untuk Nismah boleh aja sahur lepas azan berkumandang. Makan dia sekarang, makan aja. Dia tak wajib, dia belum mukallaf lagi, belum sampai 7 tahun lagi. Tapi yang tua jangan menawar-nawar macam tuh. Masih kecil lagi Syekh. Kecil apa sudah 14 tahun tuh, masyaallah tabarakallah. Sahur barakah. Satu. Yang kedua, berkat yang Nabi kita sebut tadi pada pagi hari. Aktiviti elok kita kerjakan di waktu pagi. Nabi kita bersabda, Nabi kita doakan, Allahumma barik li ummati fi bukurin, berkati umatku pada pagi hari mereka. Yang ketiga, saki bagi makanan, jangan dibuang sebanyak apapun makanannya, kecuali kalau memang kita sudah tidak boleh meneruskan. Tambah muntah kita, oke, baru berhenti. Tapi selama masih boleh kita habiskan. Jangan mantang-mantang tak bayar, akhirnya sekehendak ambil lauk banyak, makan isinya saja. Yang biasanya di rumah sampai tulang pun krek. Tulang ikan sampai kucing cemburu, kata kucing itu habuanku. Itu pun kita makan juga. Tapi pada waktu kita makan kenduri, masya Allah tabarakallah, masih ada beberapa butir nasi, masih ada gulai, masih ada lauk, masih ada isi, terbuang begitu saja, haram. Sebab itu adalah rezeki daripada Allah Jalla wa'ala. Untuk apa? Bukan karena kekurangan nasi, bukan karena kekurangan makanan, tapi kita menyayangkan suatu nikmat yang Allah bagikan, jangan sampai masuk ke dalam tong sampah. Nabi kita jilat jari tangan beliau, Nabi kita bersabda, sebab kamu tidak tahu di bagian mana letaknya barakat, sembuhan, obat, kesehatan, taufik, hidayah, umur panjang, anggota sehat, taufik, mendapatkan selalu perlindungan daripada Allah Jalla wa'ala. Itu makna daripada barakat yang disebutkan di dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis tentang makanan semuanya nih, sesuai dengan selera kita, insyaallah tabarakallah. Idza wudi'atil maidatu, apabila dengan sajian dan makanan dihidangkan, fala yaqumu rajulun hatta turfa al maidatu, jangan sekali-kali dengan seseorang bangkit melainkan setelah dengan hidangan itu diangkat. Kita ada makan 3 kali dah, jadi kita sudah tak lalu makan. 2, 3, 4 suap terus berhenti, itu membuat orang jadi segan. Akhirnya kita yang 8 pun ikut berhenti juga. Kenapa? Sebab tak ada kawan. Kita temani dia, yang walaupun pelan-pelan. Entah kita makan buah kah, mungkin kita makan kacang kismisnya kah, mungkin kita suap sedikit-sedikit. Jangan sampai membuat orang segan makan karena gara-gara kita. Bagi orang makan sepuas-puasnya, yang walaupun kita sudah kenyang, yang walaupun kita sudah makan, khususnya dengan tuan rumah. Apalagi kalau pada itu dengan kita, fadhal makan 2, 3, 4 suap. Ya, alhamdulillah puas, qanaah ya, perlu qanaah. Kalau kita ucap perlu qanaah, orang akan berhenti langsung seketika itu juga. Masya Allah tabarakallah. Jangan dicerca, jangan dicela. Kalau Nabi kita senang, Nabi kita makan. Kalau tidak, Nabi kita tinggalkan. Jangan berhenti selama masih ada yang mengulurkan tangan makan bersama kita. Qala wala yarfa' yadahu wa in syabi', dan jangan mengangkat tangannya yang walaupun dia sudah kenyang, sehingga orang selesai makan semuanya. Wal ya'dur, dan minta udzur. Fa inna rajula yahjalu jalisahu fayaqbid yadahu, sebab dengan seseorang boleh menyegankan orang yang di sampingnya, sehingga dengan dia tarik tangannya, maksudnya berhenti makan, mungkin saja dia masih ada hajat dengan makanan dan berhenti, disebabkan karena kita berhenti awal daripadanya. Qala, ada apa di sebelah situ? Tengok situ ada apa? Wa asa ayyakuna lahu fi ta'ami hajatun. Allahu akbar. Apa di antaranya yang sering berlaku kalau pada waktu kita makan bersama orang,
Katakan saja dengan kita tidak makan ikan keli, tapi ada orang yang lalu makan ikan keli, tidak boleh gitu. Makan tak makan tapi yang apa bahasa? Geli. Ada orang tak makan durian, bau-baunya posok, anak tak lalu cium, muntah anak, tak boleh cakap macam tu. Ambil limau, ambil rambutan, manggis yang seumpamanya belah ternyata rusak, jangan diletakkan kembali di tempatnya, letakkan ke samping sini. Jangan seperti dengan kita mempersilahkan orang lain untuk mengambil buah yang rusak tadi itu setelah kita ambil. Banyak adab-adab dalam makan. Waktu tinggal 2 menit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun, tiap yang memabukkan itu haram. Yang namanya hestasi, yang namanya morfin, yang namanya kokain, yang namanya heroin, yang namanya narkoba, yang namanya dadah, sebutkan saja, tiap yang memabukkan hukumnya haram. Nabi kita sudah letak kaidah seperti itu, tidak mesti dengan arak, tidak mesti dengan minuman keras, apa saja yang memabukkan daripada jenis-jenis makanan atau minuman yang diminum hukumnya haram. Kullu muskirin khamrun ma askara kasiru faqadilu haram. Kalau sedikitnya, kalau banyaknya memabukkan, sedikitnya tetap juga diharamkan. Jadi kalau minum sampai 1 gelas akan mabuk, minum setengah gelas, 1 teguk pun yang walaupun dia tidak mabuk, tetap hukumnya haram, tidak ada perbedaannya. Hadis yang ke-65 ganjil, Allah telah melaknat khamar, melaknat yang meminumnya, yang menuangkannya, yang memerahnya, dan yang minta perahkan, yang menjual, yang membeli, yang membawa, dan yang minta bawakan, dan yang memakan duitnya. 10 yang Nabi kita laknat. Nih, memang di dunia tidak kelihatan, tapi nanti akan menyumpah dengan kelang tersebut yang pada saat sudah berada dalam kubur. Kenapa pada saat aku mempunyai wewenang dan leluasa itu tidak kita bentras dan juga tidak kita habiskan atau tidak kita hilangkan daripada pemerintah atau juga daripada negara kita yang terbabit menjual, menanam, memproduk, memberi, menerima, menyaji, sampai Nabi kita laknat dengan seseorang yang masuk restoran yang di sana disajikan minuman keras, lebih-lebih lagi dengan orang-orang yang terbabit langsung. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.